Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Makmun selaku dosen pembimbing mata kuliah studi kitab Tafsir Nusantara dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mempresentasikan materi kita melalui YouTube ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3, yaitu saya sendiri Syarifah Elhanim dengan NIM 2104026094 sebagai moderator dan 2 rekan saya yaitu Mbak Fitria Rahmatika dan Mas Syahid Abdi sebagai pemateri. Topik yang akan kita bahas mengenai Tafsir Al-Munir karya Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada pemateri pertama, Mbak Rahmatika, kami persilahkan. Terima kasih, saya lanjutkan, yaitu Tafsir Mirahul Labid atau dikenal juga dengan Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Nawawi adalah salah satu karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kitab tersebut ditinjau dari segi sumber dapat dikategorikan sebagai tafsir bil maksur dan bil ra'i. Ditinjau dari segi metode, Syekh Nawawi menggunakan tahlili dan ijmali. Sedangkan jika tafsir tersebut ditinjau dari segi corak, maka tafsir tersebut menggunakan corak fikih, ilmi, dan al-ijtimai. Kitab tafsir yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan jawaban atas permintaan yang dianjurkan oleh para sahabat-sahabatnya. Secara khusus, kitab tafsir Mirahul Labid menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan periode turunnya ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, menjelaskan jumlah ayat pada suatu surat. Dan yang ketiga, menjelaskan jumlah kalimat pada suatu surat. Dan yang keempat, menjelaskan jumlah huruf pada suatu surat, kecuali surat Al-Fatihah. Yang kelima, mencantumkan hadis jika diperlukan dalam menafsirkan suatu ayat. Yang keenam, mencantumkan perbedaan qiraat sebelum menafsirkan suatu ayat. Yang ketujuh, mencantumkan kisah Israiliyat jika diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua, kepada Mas Syahid Abdi dipersilahkan. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik Tafsir Al-Munir. Yang pertama, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, uraian sederhana tetapi lebih panjang dan lebih banyak daripada tafsir Jalalain. Yang ketiga, tidak banyak mendiskusikan persoalan jika mengemukakan pendapat. Syekh Nawawi tidak mencantumkan dalil dari masing-masing pendapatnya. Ia juga cenderung tidak mentarjihnya. Yang keempat, uraian bahasa sangat mendominasi. Di dalam tafsirnya juga banyak unsur balaghah, ilmu nahwu, shorof, qiraat, rasm, utsmani, dan lainnya. Yang kelima, dalam hal periwayatannya banyak menukil hadis, perkataan sahabat dan tabi'in tanpa sanad, serta banyak mengemukakan Israiliyat. Yang keenam, tafsir ini cenderung beraliran alaf, yakni berkhidmat kepada nas. Yang ketujuh, mencantumkan asbab an-nuzul tanpa sanad yang lengkap. Poin selanjutnya yaitu contoh penafsiran. Contoh penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani sesuai sumber, metode, dan corak penafsirannya. Yang pertama yaitu penafsiran ayat dengan ayat pada surat Al-Fatihah ayat 4, yaitu Maliki Yaumiddin. Sebelum menjelaskan makna ayat tersebut, Syekh Nawawi terlebih dahulu memaparkan secara ringkas tentang perbedaan qiraat yang terkait dengan makna ayat di atas. Menurut Imam Asim, Imam Kisai, dan Imam Yakub, lafaz Maliki pada ayat tersebut dibaca dengan panjang pada huruf mim. Sedangkan menurut Imam Qiraat yang lain, lafaz Maliki pada ayat tersebut dibaca tanpa adanya alif setelah mim. Adapun makna ayat tersebut adalah jika lafaz Maliki dibaca panjang pada huruf mim, maka maknanya adalah bahwa Allah adalah zat yang mengatur segala urusan pada hari kiamat nanti. Di samping itu, ayat ini menurut Syekh Nawawi ada munasabahnya dengan firman Allah pada surat Al-Infitor ayat 19, yaitu
Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Sedangkan jika lafadz maliki pada ayat tersebut dibaca dengan pendek, yakni menggunakan alif pada huruf setelah mim, maka maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah merupakan zat yang mengatur segala urusan pada hari kiamat dengan perintah dan larangannya. Demikian presentasi dari kami. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan, tambahan ataupun sanggahan, bisa komen di bawah, oke? Kami mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.